Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya F. Agus Diki Priyadi, NPM 041. Maka nama saya Muhammad Nabil Jordan, NPM 22. Dan saya Asimar Rahman, NPM 045. Dan di sini kelompok kami akan menjelaskan uji kolerasi. Sebagai dosen pengampunya adalah Ibu Maya Revelona Zainida, SPD, MT. Uji korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Uji ini biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Jenis-jenis uji korelasi: 1. Kolerasi Pearson, digunakan untuk data interval atau rasio yang terdistribusi normal. Korelasi Pearson mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. 2. Korelasi Spearman, digunakan untuk ketika data ordinal atau data tidak terdistribusi normal. Korelasi ini mengukur kekuatan hubungan monoton antara dua variabel. 3. Korelasi Kandel, digunakan untuk data ordinal dan mengukur asosiasi antara dua peringkat variabel. Dan selanjutnya untuk rumus akan dijelaskan sahabat saya Asimar Rahman. Korelasi Pearson ini sudah tertera, dan N adalah jumlah pasangan data dan X dan Y adalah nilai-nilai dari dua variabel. Nilai R berkisar antara -1 hingga 1. Dan ini contoh korelasi Pearsonnya. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jam belajar X dan nilai ujian Y dari 5 siswa 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini langkah-langkah pekerjaannya. Yang pertama, jam belajarnya ini di jumlah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8, totalnya jadi 25. Begitupun yang nilai ujian, totalnya 422. Dan sekarang ini dibuat hitung jumlah kuadrat dari X dan Y. Dan ini hasilnya 2 kuadrat 4. Nah ini. Dan sekarang kita hitung jumlah perkalian dari X dan Y. 2 kali 70 hasilnya 140. 3 kali 75 hasilnya 225. 5 kali 85 hasilnya 425, dan sekian. Dan ini totalnya 2255. Dan sekarang hasil yang sudah dihitung kita masukkan ke rumus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan uji korelitas melalui aplikasi SPSS. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri M. Agus Diki, NPM 041, dan Asifar Rahman 045, dan Alvin Jordan NPM 022. Sebelumnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya telah menyiapkan sebuah data dua variabel X dan Y. Sebelumnya kita masuk ke variable view. Di sini saya beri nama
Untuk variabel yang pertama X dan yang kedua Y. Untuk labelnya saya beri nama religiusitas dan agresivitas. Untuk melakukan uji korelitas, kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, lalu revariate. Kedua variabel ini kita masukkan semua ke variabel. Untuk melakukan uji korelitas, pastikan korelitas persen sudah tercentang, lalu kita OK. Akan muncul output hasil dari data variabel tersebut seperti ini. Untuk dasar pengambilan sebuah keputusan, saya telah menyiapkan sebuah catatan. Dimana di sini kita lihat religiusitas dan agresivitas dari kedua variabel yang telah kita masukkan tadi. Di sini untuk pengambilan keputusan, apabila nilai signifikasi itu kurang dari 0,05 maka berkolerasi. Apabila nilainya lebih dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Mari kita lihat di sig2 tail. Di sini nilainya 0,893, dimana di sini tertunjuk bahwa lebih dari 0,05, maka dipastikan tidak, data tersebut tidak berkolerasi. Dan untuk percent correlation-nya, nilai percent correlation-nya kita lihat di sini. Di sini tertulis 0,022 atau 0,02. Berarti masuk ke dalam kategori 0,00 atau sampai dengan 0,20. Bisa diartikan bahwa data tersebut tidak ada korelasinya. Atau bisa dibilang tidak berkolerasi, dan data di sini bernilai positif. Bisa diartikan bahwa untuk kesimpulannya berarti ialah dari kedua data tersebut tidak berkolerasi dan bernilai positif. Mungkin cukup sekian uji korelasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah hasilnya yang sudah kita hitung dari hasil penjumlahan jam belajar X dan nilai ujian Y, dan ini sudah dimasukkan dalam rumus. Hasilnya adalah 0,93, yang berarti ada hubungan positif yang sangat kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Untuk kesimpulannya akan diterangkan oleh teman saya Arvin, gitu, silakan. Interpretasi. Karena nilai R mendekati 1, ini menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar, semakin tinggi pula nilai ujian mereka. Hubungan ini sangat kuat. Dan dari sini kelompok 6 akhiri penjelasan tentang uji korelasi. Sekian dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.